Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Salam tepok bulu dan salam sehat selalu. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar tidak ketinggalan informasi ketika saya update untuk mereview raket. Pagi ini saya ingin mereview satu raket dari brand GP ya, yang serinya GP Power Ziven, atau ini Ziven Power, dimana raket ini adalah raket limited edition ya. Nih ada tulisannya Woven Limited Edition. Raket ini teman-teman ya dibanderol dengan harga antara 350 ribuan sampai 400 ribuan. Bahannya sudah luar biasa karena sudah memakai 7K woven untuk bahannya. Nah, bonusnya apa? Yang pertama tentunya senar teman-teman ya. Ini JP Viril 66 kalau nggak salah ini. Cuma senarnya ini kelihatan rada tebel kalau saya raba begini teman-teman ya. Yang selanjutnya juga ada Tasrut ya, GP Power Ziven. Nah, kita langsung saja review raket ini teman-teman ya, karena raket ini lumayan viral untuk di brand GP Power. Kita lihat untuk framenya. Nah, ini framenya ini isometrik teman-teman ya, isometrik framenya. Tapi kalau sekilas kita lihat ini lumayan lebar framenya, lebar ke samping ya teman-teman ya. Saya akan coba ukur. Lebar framenya ini terlihat kayak seperti oversize teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada di 20,3 teman-teman ya. Di 20,3 20,4 mm. Sementara saya bawa raket pembandingnya, yaitu raket turbo charging. Ini nggak nyampe 20 teman-teman untuk lebarnya nih. Jadi untuk GP Power itu lumayan lebar nih. Hanya di 19,3. Artinya hampir selisih 10 mm untuk lebarnya teman-teman ya. Untuk lebar ini framenya. Nah, selanjutnya ini isometrik teman-teman ya. Isometrik, cuma di sininya rada lebar di bagian tengahnya arah jam 3 jam 9. Yang selanjutnya dia sudah memakai 76 mata itik atau 76 grommets ya, 76 mata itik. Selanjutnya ini framenya, ini slim teman-teman ya framenya ya. Nah, di sini sudah ada grommet sambung di arah jam 12, jam 9 sama jam 3. Nah, jam 3, jam 9, jam 12 itu sudah pakai grommet sambung. Saya ingin ukur lebar poros framenya, sepertinya kecil nih. Oh ya, standar teman-teman ya, ada di sekitar 9,8 mm ya, mendekati 10 mm lah. Standar ternyata. Nah, raket ini di bagian atas ada tulisan 7K woven, karena bahannya memakai 7K woven. Yang selanjutnya di bagian samping nih arah jam 3 jam 9 nih teman-teman sebelah sini ya. Ini ada tulisan GP Power. Nah, ada di dalam tulisannya. Nah, ini keren teman-teman ya. Catnya sih halus nih. Dan terlihat di dalam framenya ini ada terlihat anyaman baja ya, anyaman dari karbon itu ya, serat karbon ya. Ya kalau tipe-tipe woven memang terlihat seperti itu. Nah, ini untuk mata itiknya. Ini yang bagian atas yang grommet sambungnya ini warnanya warna pink nih, sama termasuk yang di bagian deket hijaunya ini warnanya pakai warna pink. Sudah memakai grommet U juga. Nah, ini di hijaunya ada logo GP Power, G dan juga P, GP Power. Nah, kita masuk ke bagian shaftnya teman-teman ya. Di bagian shaftnya ada tulisan Ziven Power Woven Limited Edition. Jadi raket ini raket limited edition, artinya GP Power ini bikinnya nggak terlalu banyak. Yang selanjutnya di speknya ini tertulis beratnya 82 plus minus 3 gram. Balance center pointnya ada di 298 mm. Yang selanjutnya flexnya ada di 9. Dan untuk tensionnya bisa ditarik sampai dengan 36 lbs.
ini sudah lebih dari cukup teman-teman. Nah, di bagian sampingnya ini ada tulisan head heavy. Nah, head heavy. Yang selanjutnya extra power ultra high modulus graphite. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini di dekat kunnya ada kode, mungkin kode nomor seri dari pembuatannya ya, GP-004416. Ya, betul. Dan ada logo GP Power juga di sini. Nah, untuk end cap-nya ini sudah mengadopsi dari teknologinya Yonex ya. Jadi sudah pakai EB Cap Plus nih. Di sini ada tulisan juga, ada tulisan untuk beratnya yaitu di 4U dan juga G6 untuk gripnya. Tapi saya penasaran mau ukur shaftnya dulu teman-teman ya. Dia shaftnya berapa? Ini sepertinya sekitar 7 biasanya. Oh, ini lebih kecil dari 7. 7 kurang dikit teman-teman ya. 6,9 mm. Ini untuk shaftnya. Lumayan slim. Nah, ini gripnya tadi 4U G6. Cuma nih saya rasa-rasain ini untuk gripnya ini pertengahan antara S1-nya Li-Ning sama G5-nya Yonex ini kalau saya pegang begini ya. Nah, ini ada tulisan GP Power ininya. Plastiknya belum saya buka. Dan di end cap-nya seperti ini teman-teman ya. Ada tulisan enggak jelas ya. Nah, ini baru jelas. GP, kode GP, ada backgroundnya serat karbon dan ada tulisan Japan. Nah, saya nggak tahu ini dibikin di Jepang atau enggak. Mungkin sih materialnya biasanya yang dibikin di Jepang. Cuma made in-nya di sini nggak dijelaskan made in mana. Nah, itu teman-teman ya, untuk raket GP Power Zifen Woven Limited Edition. Ini kalau saya rasakan ini untuk flexnya dari raket ini antara medium flex atau flex. Jadi ya sesuai dengan speknya teman-teman ya. Cuma saya sih nggak terlalu nggak terlalu percaya ya dengan flexnya untuk bahan woven. Biasanya untuk bahan woven ini meskipun dia bilangnya flex, tapi feel-nya biasanya ketika dipakai itu nggak ngeflex banget gitu ya. Nah, ini kita dengerin hitting sound-nya ya. Ini hitting sound-nya sih biasa teman-teman ya, karena ini pakai senar bawaan ini. Sepertinya kalau senarnya di-upgrade ke Li-Ning 1 atau BG66 Brilliant, ini suaranya bakalan merenting. Nah, itu teman-teman ya untuk review terkait dengan spek raket Zifen Power dari GP Power, mereknya Zifen Power 7K. Nah, ini raket ini nanti akan coba saya setting teman-teman ya. Kemarin ketika saya beli, saya ini minta beratnya di 82 gram. Dan sebelum dikirim saya minta dikirimin fotonya pas ditimbang, dan bener nih dikasih 82 gram. Ini berat tersetting ada di 92 gram. Sementara balance point-nya ada di sekitar 305 mm teman-teman ya. Jangan kencang dulu dukungnya. Baru kencang.
Itu dia teman-teman ya, ketika saya pakai raket Zifen Power Woven Limited Edition ini di lapangan. Saya main santai sama teman-teman. Kebetulan pemainnya sebagian sudah pemain veteran semua yang usianya mungkin di atas 50 sebagian tuh. Nah, jadi raket ini teman-teman ya, ketika dipakai di lapangan, ini nyetel banget dengan gaya main saya nih. Jadi untuk main drive di depan nih, ini masih cukup lincah raket ini teman-teman ya. Jadi untuk main drive ini saya kasih skor 9 dari 10 untuk Zifen Power Limited Edition ini. 9 dari 10. Masih lincah teman-teman untuk motong bola. Apalagi ini framenya juga lebar. Jadi kalau buat kanan kiri masih oke lah. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob. Untuk buang bola ngelob sampai belakang sampai baseline lawan ini juga nggak ada masalah. Raket ini enak teman-teman ya. Ini ada iklan lagi lewat ini. Nah, ini untuk poin lobnya sama, saya kasih skor 9 dari 10. Enak raket ini, 300 ribuan buat ngelob enak. Bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense? Nah, untuk bermain defense teman-teman ya, ini sebenarnya feel-nya ini raket ini enak teman-teman. Tapi karena senarnya pakai senar bawaan yang harga 20 ribuan ini, yang JP Power Viril 66 ya. Jadi bolanya rada sedikit tanggung kadang nih ketika buat defense nih. Tapi secara umum sebenarnya untuk di swing buang bola ketika kita diserang ini enak. Jadi saya kasih skor untuk defense ini 8,5 dari 10. Bagaimana ketika dipakai buat bermain kontrol untuk drop shot, flashing, dan juga main netting di depan. Ini enak teman-teman. Gak usah diragukan lagi. Apalagi framenya juga lebar nih. Framenya cukup lebar, rada sedikit oversize nih. Jadi untuk bermain kontrol saya kasih skor juga 9 dari 10 untuk Zifen Power Woven Limited Edition ini. Yang paling penting yaitu terkait dengan smash. Bagaimana ketika dipakai untuk bermain power? Raket ini lumayan gede powernya teman-teman ya. Jadi ketika dipakai buat smash, ini bolanya tajam banget. Padahal senarnya senar 20 ribuan, tapi terasa suaranya juga ketika dipakai buat nyemes mantep ini hitting soundnya ketika impact dengan bola. Untuk poin smash saya kasih skor 9,3 dari 10. Kalau senarnya di upgrade saya bisa kasih skor 9,5 ini. Pakai yang repulsionnya lebih jauh, lebih tinggi ya. Ini enak teman-teman ya, raket ini enak banget, nyetel banget di tangan saya. Jadi feel raket Zifen Power Woven Limited Edition ini berbeda dengan yang Woven Tech ya. Kalau yang Woven Tech ini ketika dipakai mukul begini itu kerasa ada sedikit getaran di tangan, itu kerasa impactnya itu rada sedikit aneh gitu ya. Tapi kalau ini enggak, enak ini. Nah ini kebantu juga ketika main power itu dari shaftnya yang cenderung medium flex, makanya bolanya itu bisa tajam teman-teman ya. Nah itu saja yang bisa saya bagikan terkait dengan raket ini. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman pakai raket ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau ada yang tanya apakah raket ini worth it, kalau saya bilang ini worth it untuk dikoleksi. Enak raketnya, 350 ribuan, tinggal di upgrade senar aja nanti yang lebih bagus. Feel-nya nggak kalah dengan raket di atas 500 ribuan. Itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini review saya bisa dijadikan referensi. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.